ini kita sudah merindukan ingin bertatap muka, bertemu, membicarakan masalah-masalah yang ada di lingkungan RW 21. Namun karena sejak bulan Maret sampai saat ini COVID-19 yang masih melanda situasi dan kondisi dunia, khususnya di tempat kita juga, di lingkungan RW 21, sehingga hal itu menghalangi untuk kita bisa bertatap muka, untuk bersilaturahim, untuk membicarakan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Jadi tentunya hal ini telah saya bicarakan kepada Bapak Sekretaris RW, bagaimana caranya agar kita bisa dapat berkomunikasi, maka kita ambil jalan yang terbaik seperti yang sudah banyak dilakukan di kalangan lapisan masyarakat maupun pemerintahan, yaitu dengan mengadakan Zoom meeting. Itulah yang kita lakukan saat ini. Tentunya untuk kedepannya kita harus bisa melanjutkan pertemuan-pertemuan melalui Zoom meeting ini agar komunikasi kita tidak stagnan, tidak terputus. Jadi seperti ini jelas kedengarannya Pak ya? Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui, selama adanya COVID-19 ini, kita telah membentuk di RW 021, yaitu RW Siaga. RW Siaga ini yaitu untuk mengatasi perihal masalah-masalah yang timbul di kalangan warga kita, baik yang terdampak COVID-19 maupun hal-hal yang lain yang perlu kita tangani. Jadi saya akan masuk dulu yang baru-baru ini kita telah lakukan untuk mengatasi COVID-19 ini. Namun apa yang telah kita lakukan, semua itu adalah usaha yang telah kita lakukan secara maksimal. Namun seperti Bapak ketahui tadi siang hari ini, saya ada membuat, katakanlah itu semacam surat melalui WA, yang saya sharing ke semua pengurus, bahwa saat ini di warga kita itu ada yang terdampak COVID, yaitu warga di RT 3 maupun di RT 5. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan, untuk penanganan itu sudah kita berkomunikasi dengan pihak Puskesmas, yaitu Ibu Fitri yang sebagai pamor untuk wilayah RW 21 di tempat kita. Semua warga yang terdampak COVID, mungkin Bapak-Bapak sudah tahu semua siapa warga kita. Itu telah dilakukan isolasi mandiri, yaitu keluarga dari Taufik di RT 3 yang terdampak COVID-19 ini bersama istrinya. Kemudian di RT 5 yaitu anak almarhum Suhendra yang namanya Ocha. Semua ini sudah saya koordinasikan kepada ketua RT masing-masing agar situasi dan kondisi yang pasien yang bersangkutan supaya dimonitor terus untuk kita adakan laporan lebih lanjut nanti ke pihak Puskesmas, dan tentunya kita harapkan ini semua akan bisa pulih kembali agar mereka
sehat kembali. Kemudian perlu juga saya sampaikan, baru-baru ini untuk menangani musim hujan yang sudah akan tiba ini, yaitu kita telah melakukan pengerukan lumpur got di wilayah RW 21 untuk mengurangi dampak banjir yang akan kita hadapi nanti. Bapak dan Ketua RT sekalian, selain itu perlu saya sampaikan bahwa minggu yang lalu saya sampaikan juga kepada para Ketua RT laporan keuangan kita. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tempo hari, di keuangan kita itu lumayan bagus, namun kita harus antisipasi pengeluaran yang akan kita lakukan harus juga berhemat, karena mengingat situasi dan kondisi saat ini, keuangan yang ada sekarang ini, yang posisinya hanya tinggal posisi saldo 20, kemarin sudah kita pakai 5 juta untuk pengurukan lumpur, tentunya posisi saldo yang bisa kita anggap berupa tunai itu hanya 5 juta. Namun yang 10 juta itu kita anggap sebagai dana alokasi yang tidak bisa dikotak-katik untuk mengantisipasi pembayaran honor daripada petugas keamanan dan lingkungan kita. Kemudian perlu juga kita amatin juga menghadapi situasi COVID yang sudah makin bertambah masif ini, kepada Bapak Pengurus, khususnya kepada Pak Maulana sebagai seksi keamanan, agar kiranya mengantisipasi, memberitahukan kepada dan Rusinaldi keadaan di lingkungan kita supaya betul-betul mereka cukup berhati-hati, mengingat semakin masifnya perlakuan daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang kita lihat di berbagai mass media. Untuk itu tentunya kita harapkan di lingkungan kita ini bisa tetap aman, dan semua pihak diharapkan tetap juga memberikan perhatian khusus kepada rumah masing-masing warga, agar walaupun pagar sudah digembok, tentunya ini juga menjadi perhatian jangan sampai terlena, baik terutama setelah jam 12 ke atas. Jadi saya mengharapkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita harapkan bisa kita lakukan dengan melalui Zoom meeting ini, karena situasi dan kondisi belum bisa menentukan untuk kita bisa bersama-sama hadir seperti yang dulu-dulu. Mari kita bersabar, mudah-mudahan di tahun depan ini bisa mereda. Amin. Satu hal lain lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa sudah 2 tahun, sudah 2 kali kita tidak melakukan kegiatan perayaan 17-an. Intinya saya ingin menyampaikan posisi keuangan yang telah dikumpulkan dari ibu-ibu kita yang melalui arisan, itu sampai saat ini sudah ada terkumpul dana kurang lebih sekitar 15. Dana tersebut saya minta Ibu Wahyu sebagai pemegang dana tersebut. Jadi maksud saya
dana tersebut akan tetap kita gunakan, kita posting untuk ke slot perayaan 17-an. Memang mungkin ada beberapa warga yang memberikan saran agar uang itu bisa dialihkan ke pos yang lain. Ini juga tidak bisa begitu saja kita lakukan karena peruntukan daripada maksud dan tujuan pengumpulan dana itu adalah untuk perayaan 17-an. Saya ingatkan kembali juga kepada para ketua RT, kita masih ada PR, tanggung jawab kita, agar tidak lupa untuk mencari bantuan dana yang telah saya sampaikan hampir sebulan yang lalu, yaitu untuk membantu pengumpulan dana untuk penanggulangan banjir di Kaliduta di depan. Sebenarnya kalau mengikuti meeting di panitia di sana, itu setiap RT itu diharapkan bisa memberikan donasinya itu sebesar sekitar 10 juta. Namun saya tidak bisa memaksakan seperti itu, karena sifatnya kita membantu, tentunya tidak harus kita terima begitu aja di float dari RW kita 10 juta. 2/3 dari itu juga kita dapatkan, itu sudah cukup bagus untuk kita serahkan. Jadi bawah 10. Itu yang saya bisa sampaikan untuk sementara. Tentunya mungkin kita nggak bisa sampai larut malam. Kita juga harus bisa menjaga situasi dan kondisi kita agar kita tetap sehat. Mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, Zoom meeting berikutnya ini, kita bisa tentukan waktu yang lebih awal lagi agar kita bisa berinteraksi, memberikan ide dan pendapat, hal-hal apa yang perlu kita tanggulangin di lingkungan RW 21, baik prasarana maupun sarananya, terutama kepada masyarakatnya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin perlu ada tanggapan, karena waktu juga sudah jam 10. Apa kita batasin aja sampai jam 10:30? Bagaimana Bapak-Bapak? Iya Pak, Ya. memang sampai 10:30 nih jadwal. Cukupnya aja dulu. Udah ngantuk. Malam Jumat ya Pak, malam Jumat. Awalnya udah nguap-nguap dari tadi, Pak. Jadi Tian bilang malam Jumat itu setiap orang punya kewajiban tuh. Jadi Pak RT 3 juga belum bisa masuk ini Pak ya? Iya, belum Tidak bisa ada katanya, perwakilan belum RT 3, di-install Pak. Zoom-nya katanya. Oke, jadi kalau begitu, bagaimana? Apa ada yang perlu memberikan sumbangsihnya? Nah, Pak RT 05 mungkin informasinya. RT 5 RT 5, malah Pak. menghilang ini. Pak Maulana, saya apakah tadi sudah jadi ketemu sama Danrunya Pak tadi? Tadi sudah semua Pak, gitu loh. Selama ini saya memang selalu ngobrol sama mereka itu malam hari gitu loh. Ya seperti waktu kejadian Pak Mika itu gitu loh. Ya memang sesuatu yang mungkin kita nggak mengharapkan gitu loh. Seperti Ya. tadi Pak RW bilang bahwa ya walaupun kita punya keamanan, tentunya kita masing-masing warga atau pengurus gitu loh menjaga keamanan di rumah masing-masing lah, dalam terutama hal-hal yang benda-benda yang berharga gitu loh.
Terus sekarang ya intinya kita sih berusaha terus lah Pak gitu loh dari sisi keamanan gitu loh. Ya mereka ngeliling, habis ngeliling burung diambil gitu. Terus Iya. mau bilang apa gitu loh. Karena terlalu mudah orang lewat gitu kan. Ya. Tapi ada satu hal di sini yang banyak pembicaraan dari warga, beberapa warga mengenai portal nih Pak. Portal kayaknya kita juga harus serius gitu loh. Antara banjir dan portal Pak, gitu loh. Ya. Selama ini kita kalau banjir itu selalu lewat sebelah sekolahan Pak. Iya. Ya, sebelah sekolahan. Nah, sekarang sebelah sekolahan ketika kita belok kiri itu, ya kan, gang yang dilepas itu gang yang banjirnya dalam, jalanan yang banjirnya dalam, yang seharusnya kita belok lebih awal, yang ujungnya ke rumah Pak almarhum Pak itu, Pak Barham. Ya kan, tapi di situ sekarang jadi ada dua portal RT kita sama portal Kenanga gitu loh. Ya. Kenanga yang dulunya tidak punya portal sekarang punya portal. Iya. Sekarang kita bisa bayangin kalau itu di portal gitu loh. Iya, itu yang kejadian almarhum Pak Hendra Pak. Dia tidak bisa lewat, dia harus di posisi yang dalam, terpaksa dia harus kencang gas gitu loh. Ya. Mungkin mungkin kita bisa komunikasi sama RT-nya. RW 015 atau pada saat hujan kita mengalah di RT 5 portal kita buka Pak untuk warga kita bisa masuk ke Blok M. Karena itu terkunci jadi gang buntu sekarang itu Pak. Yang di mana itu? Itu yang ke rumah RT 5. almarhum Pak. Kan mau masuk Blok K itu ada portal, lurus portal ke RT 5. Iya, terus? Ya artinya gitu loh. Kalau kita mau membebaskan warga kita di situ, ya kan, pada saat banjir terjadi, minimal portal kita dibuka gitu loh, biar warga kita bisa lewat melalui jalur RT 5, Pak. Karena kemarin itu waktu hujan banjir itu dua-duanya terkunci. Tapi karena banyak orang Blok K gitu loh, yang keluar portal itu akhirnya dibuka, yang portal Blok K. Sementara portal RT kita nggak dibuka itu. Oke, kalau begitu coba nanti begini. Jadi belakangan ini saya dapat informasi juga karena di daerah situ banyak warga yang terdampak COVID-19, maka itu mereka tutup sementara. Namun walaupun begitu, coba nanti saya akan tanyakan kepada pengurusnya di sana, apakah memang itu semata-mata karena dampak atau memang mereka sengaja. Jadi kalau di RT 5 itu, di RT kita itu mungkin nggak jadi masalah, artinya pada saat hujan itu bisa langsung dibuka. Nah, namun yang di sebelah rumahnya Pak Budiono, itu wakil RW 15, itu juga sekarang saya lihat itu yang mau menuju ke rumah Pak Sadono itu juga ditutup ya. Tutup semua Pak. Ditutup. Nah, Iya. jadi karena itu kita dengar informasinya ada dampak COVID-19 di situ, makanya mereka tutup sementara itu. Tapi namun demikian, coba nanti kalau Pak RT 5 juga bisa berkomunikasi dengan RT 6, RW 15, Pak Ilhar, sampai sejauh mana mereka ada informasi itu. Pak RT 5 ada enggak ini? Ada, RT 5 ada, Pak Wasir Waskito. Pak Waskito sejauh ini bagaimana informasi yang didapat Pak itu? Mengenai apa tuh Pak ya? Nah, Itu yang tadi portal. Portal. Kalau yang RT di mana yang belum di Blok J sana saya memang nggak ada info Pak. Tapi kalau yang di portal yang di Kenanga 12 itu rata-rata warga yang mau akses itu udah pegang kunci Pak.
Jadi maksudnya seperti yang disampaikan Pak Mul tadi, Ya. supaya warga kita juga bisa lewat dari situ kalau pas banjir, supaya bisa lewat, dibuka aja Pak itu. Ya, bisa. Itu ada keamanan juga udah pegang kuncinya kok, Pak. Iya. Itu. Jadi Jadi warga nanti yang bisa nanti dikoordinasikan kepada mereka Ya. supaya kalau banjir datang itu bisa dibuka. Oh ya. Namun kalau sudah selesai banjir, kalau mau ditutup sih nggak apa-apa untuk mencegah banyaknya pergerakan keluar masuk begitu ya. Nah, kalau banjir dibuka, blok J-nya enggak, sama aja bohong Pak, putar lagi dia. Nah itu nanti yang blok J itu nanti kita akan tanyakan nanti. Iya, memang saya juga merasakan Pak, kemarin pas lagi hujan baru sejam, mau keluar susah, akhirnya lewat belakang. Untung aja ada rumah Pak Mansur itu. Iya. Oke, jadi itu nanti coba kita tanyakan nanti ke pengurus di sana. Sebenarnya itu mereka juga nggak bisa berbuat seperti itu. Namanya. Oke, yang lain hal-hal lain gimana, Pak? Pak Mul? Ya, saya rasa saya itu aja Pak. Mungkin nanti saya informasikan ke keamanan gitu loh. Kalau terjadi hujan besar yang mengakibatkan banjir, secara otomatis di RT 5 portal dibuka. Iya. Ya, dari kita aja dulu Pak. Kalau kita blok K nanti takut kelamaan saya gitu loh. Karena sekarang jalurnya di pinggir sekolahan itu sekarang selalu dibuka dia. Tetapi di ujungnya itu terkunci. Di Kenanga 12 sama di RT 5 gitu loh. Sehingga orang harus putar balik. Karena kemarin kejadian begitu. Kita masuk mau ke arah lapangan Blok K, banjirnya besar, orang yang naik mobil pada turun. Akhirnya Pak RT 6 itu keluar dia, buru-buru buka kunci, gitu loh. Iya. Kalau enggak orang marah benar itu, karena dalam. Dan posisi orang udah terjepit kan, masuk kayak gang, kita harus mundur jauh kan, gitu loh Pak. Gitu. Situ bisa cari tahu nggak RT-nya di situ masih masuk RT 6 nggak? Wah, saya kurang tahu tuh Pak kalau yang di situ Pak. Pak RW, bisa saya tambahin Pak RW? Oke. Ya. Jadi mengenai portal itu, untuk masalah portal itu saya sama Pak Waskito juga udah pernah bicarakan itu masalah portal yang di Kenanga 12 itu sebenarnya semenjak dari era new normal, kita itu udah portal itu udah mengatakan, udah pesan ke keamanan kita juga, pas itu Nadi, kita udah pernah bilang bahwasanya portal itu silakan kalau bisa kita buka tutup. Ya. Buka tutup dalam artian itu portal kalau malam tutup, kalau pagi silakan dibuka. Ya. Terus ada permintaan dari RT 6 itu, RT 6 RW 15 itu kalau bisa siang tutup gitu loh. Ya. Siang tutup, nanti habis pada asar buka lagi sampai malam. Jadi pas posisi saat itu si keamanan kita Nadi udah oke. Kunci pun udah diserahin ke dia gitu pada posisi itu. Tapi pelaksanaannya belum, sampai sekarang ini belum gitu. Jadi itu portal tetap terkunci, hanya yang megang-megang kunci aja yang bisa keluarin mobil dari situ. Contohnya itu Pak Fauji pegang kunci, Pak Handoyo yang seberang sana pegang kunci. Yang mereka pegang kunci, mereka keluar mobil dari situ bebas, ya kan. Tapi sebenarnya keamanan kita udah pesenin, udah pernah mengatakan udah menyanggupin, oke. Tapi pelaksanaannya mungkin ya pada saat itu koordinasi kita juga dengan Pak Mul juga mungkin belum sempat ngobrol kali ya. Jadi belum. Portal yang di Blok J. Ya. Kok hilang suaranya? Bukan dari apa? Bagus, nggak ada suaranya bagus. Hilang suaranya. Ya. Suaranya hilang. Gitu.
Suaranya hilang? Iya. Udah bagus. Sudah. Ada suaranya, Pak? Dengar? Sudah. Ada. Untuk mengenai portal yang di Blok J, Pak. Ya. Ya, di Blok J itu portalnya itu bukan wewenang dari RT 6, Pak. Itu Ya, Pak. wewenangnya di RT yang di Blok J, Pak. Jadi Pak Ilhar itu tidak ada wewenang di situ, Pak. Jadi kita harus mengkoordinasi, kalau bisa itu lintas RW sih, Pak. Kalau RT agak susah sih, Pak. Jadi kalau bisa mohon Pak RW yang lintas RW untuk bisa menyampaikan ke RW-nya, RW-nya yang menyampaikan ke RT-nya gitu loh. Oke. RT agak susah, Pak, mungkin. Oke, itu makanya. Ya, itu Jadi sih, Pak, ya. apakah karena itu dampak COVID yang terjadi di situ sehingga itu mereka tutup, itu nanti coba kita cari informasi yang terbaru deh. Saya kira begitu. Ya, Pak. Nah, saya kira begitu Pak Mul ya. Jadi kalau memang si Nadi juga ada pegang kunci di Kenanga 12 itu, ya seperti apa maunya warga itu supaya dibuka tutup. Tapi kalau umpamanya kalau umpamanya lagi datang hujan, untuk menghindari banjir supaya warga kita akses untuk masuk ke dalam RW 21 itu supaya dibuka. Nah, saya tidak tahu apakah Pak Mul bisa cari tahu apakah wilayah situ mereka bagi tugas kepada security di RW 6 atau bagaimana Pak Mul? Oke, saya belum tahu sih Pak, tapi nanti saya akan tanyakan itu loh. Itu kan melibatkan 2 RT di RW 15 tuh Pak. Ya. Posisinya gitu loh. Ya. Mungkin nanti saya akan cari tahu di keamanan itu gitu loh. Ya kan? Tinggal nanti solusinya paling tidak harus dibicarakan sebenarnya itu portal punya siapa kan gitu loh. Ya, RT siapa yang punya gitu loh. Katakanlah itu punya bersama ya. Ya. Dari RW 21 sama RT 6 gitu ya. Kalau saya sih cuma berpikir kalau jam tutup silakan aja, tetapi ketika darurat ya kan hujan besar yang mengakibatkan banjir secara otomatis harus dibuka gitu loh Pak. Nah, saya berpikirnya Pak seperti itu Pak. Jadi kalau umpamanya dalam kondisi normal untuk mengurangi akses keluar masuk itu memang bagus kita tutup. Ya. Tapi kalau misalnya datang hujan di situ banjir, nah itu otomatis keamanan kita maupun keamanan mereka itu sudah harus membuka itu portal. Kira-kira begitu yang terbaik menurut saya Pak. Coba nanti saya konfirmasi sama Nadi, dia megang portal itu enggak Pak, gitu loh. Seharusnya keamanan megang portal RT 5 sama portal Kenanga 12 gitu loh. Harusnya. Iya. Ya, soalnya kadang-kadang juga misalnya portal buka satu Pak, begitu belok ke Kenanga 12 mobil udah pada berentet itu Pak, karena yang dari bawah duta-duta yang banjir itu pada parkir di sini Pak, sehingga kita juga nggak bisa belok gitu loh. Harapan besarnya ketika 2 jalan itu terbuka, artinya ada 2 kemungkinan kan bisa belok ke K12 atau ke RT 5 gitu loh Pak. Mungkin nanti kalau pas waktu-waktu banjir begitu, Pak Mul bisa sampai kasih instruksi ke security supaya mereka bekerja sama. Kalau ada mobil parkir di situ supaya tidak menghalangi akses keluar masuk mobil warga RW 21. Mungkin bisa kita sampaikan begitu nanti melalui Pak Mul. Oke. Nanti saya koordinasi dulu sama keamanan itu gitu loh. Ya kan? Kalau umpamanya tidak ada banjir kita kan normal aja lewat yang biasa gitu ya. Nggak ada masalah Pak. Kalau nggak ada banjir nggak ada masalah gitu loh. Karena kemarin kan ketika banjir banyak warga kita yang istilahnya marah hebat gitu loh Pak, gitu loh. Karena memang di duta ini jadi semua gang itu ditutup seperti kita Almarjan Pak. Kita harus lewat jalan raya sana, Pak, depan. Nah itu makanya, karena saya dengar di situ ada juga terdampak COVID juga, makanya mereka tutup. Itu, tapi kan
Itu dia Pak. Jadi kan banyak juga orang yang tahu gitu loh bahwa COVID dijadikan satu alasan untuk menutup gitu loh. Padahal Iya. sebenarnya lebih ke arah keamanan gitu loh. Kalau keamanannya duduk di situ sih mending gitu. Keamanannya jarang ada gitu Pak. Gitu loh. Iya. Sampai kita anak sekolah di Al-Marjan aja harus keluar jalan raya ke sana Pak. Ya mutar. Iya, mutar. Gitu loh. Keluar dulu gitu. Oke, jadi ini masih menyangkut masalah banjir. Saya ingin sampaikan ke Pak Waskito. Pak Waskito masih online? Ada di mana? Menghilang. Ngumpet. Oh, Nah, Masih Pak, masih. ngumpet aja. Jadi, saya perlu sampaikan kepada bapak-bapak semua, kita pengurus, mobil khusus kepada Pak Waskito, bahwa untuk menangani banjir yang akan datang ini, kita kan sudah mengadakan pengurukan got. Iya. Nah, jadi seperti pernah yang Pak Waskito sampaikan, bagaimana caranya selalu dikontrol. Jangan sampai ada orang masang jaring di iya. depan. Nah, itu harus Pak itu. Iya, udah Pak. Udah bersih sampai bawah ya. Nah, kemudian saya juga kemarin sudah sampaikan ke si Udin, Iya. Pak Sadono, Iya. kalau turun hujan, supaya dia turun, bawa gojrok-gojrok itu, jadi kontrol ke got, terutama yang di lapangan, di depan Pak Rahman, dan di Pak Waskito, maupun yang ada di depan Pak Hendra, supaya dia turun ke got, pakai sepatu bot, dia melakukan gojrok-gojrok supaya airnya lancar. Saya terus terang mengatakan, nanti saya akan sampaikan ke Pak Bendahara, supaya kamu dikasih untuk uang kopinya. Itu. Jadi supaya Pak RT, pengurus yang lain tahu, supaya nggak segan-segan mengasih tahu, mengingatkan si Udin maupun si Agus, karena kita suruh mereka begitu, kita juga harus kasih balas kasihan untuk uang kopinya. Begitu Pak Sadono. Iya, baik, Pak. Nah, jadi kalau nanti misalnya ada turun hujan, misalnya siapalah kita ke pengurus, ketua RT yang tahu, supaya juga saling mengingatkan. Misalnya katakanlah ini mendung, Pak Waskito ketemu sama si Udin. Din, jangan lupa kamu pesannya Pak RW begini-begini. Kamu harus turun, ajak si Agus. Begitu kira-kira. Atau Pak RT 2, Pak RT 1, RT 3. Jadi kita saling mengingatkan supaya dia juga nggak apa-apa. Kita sekarang harus terus terang berbicara sama dia. Artinya ya karena kita minta dia begitu, udah kamu nggak usah malas-malas, nggak usah takut. Pasti nanti Pak RW atau Pak Bendahara kasih kamu tip lah. Nah kira-kira begitulah ininya. Jadi supaya dia juga giat, rajin dia melakukan pekerjaan itu. Kira-kira itu. Yang lain Bapak-bapak gimana? Pak Budi udah masuk ke Masa Budi. Masa Budi baru masuk, udah mau bubar katanya. Kemudian Pak Waskito, ya Pak. saya ingatkan lagi itu tetap dimonitor ya, itu yang si Ocha itu, Ocha namanya ya. Iya siap Pak. Sudah. Sampai sejauh mana perkembangannya, apakah dia kan kapan dia mau swab lagi? Oh iya. Harus diikutin terus Pak ya. Iya Pak. Nanti saya Jadi kalau memang mereka katakan mandiri, mereka itu isolasi apa? Isolasi mandiri ya, ya harus inilah begitu. Iya, iya Pak. Ya. Pak. Ya, Pak. Oke. Pak Sugeng, Siap. RT 2, Pak RT 1. Iya, Pak.
Kira-kira bagaimana Bapak semua? Apakah Zoom meeting seperti yang kita lakukan sekarang ini cukup efektif apa bagaimana? Masih bingung, Pak. Mungkin Ya. baru Pak ya. Jadi nanti kalau memang ini kan baru perdana, jadi kalau sudah bisa sih saya rasa lebih enak. Ya, karena sampai saat ini saya mau mengadakan pertemuan juga di salah satu tempat, katakanlah yang selama ini biasa kita lakukan di rumah saya, ya karena aturannya belum boleh, makanya saya nggak adakan seperti itu. Namun kalau nanti suatu saat kita perlu ingin juga ketemu, nggak salah kita bikin di lapangan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Misalnya kita adakan di lapangan sekali waktu itu boleh. JJP ya? Nah kalau JJP kayaknya belum berani Pak itu Pak. Ya, ngadanya kalau pasti nanti kalau pas ada di JP aja. Nah, memang rencana saya mau sebelum Zoom meeting ini juga saya mau adakan pertemuan di lapangan itu kita pengurus. Ya sebagai silaturahim lah. Iya. Iya. Yang Pak Bambang Rohadi ada yang disampaikan? Aman-aman aja? Aman, Pak. Oke, jadi kalau begitu satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, khususnya kepada para ketua RT, supaya tidak bosan-bosannya melalui WA Group, agar selalu mengingatkan warganya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, melaksanakan 3M. Itu yang perlu kita ingatkan terus melalui WA kepada warga grup RT masing-masing. Pak RT 2, gimana? Ada masukan? Ngantuk katanya Pak RT 2 tuh. RT 4 masuk, Pak RW. RW 3 masuk dulu, RT 3 masuk. Assalamualaikum. Salam. 3. Tiga baru bobo, bangun bobo tuh ketahuan. Baru mau Habis tidur. bikin mie, habis Orang bikin mie rebus. dibilangin dari tadi tidur dari sore. Mana ya kelihatan wajahnya? Pak Budi itu mic-nya dinyalain dulu tuh yang pojok kiri bawah itu belum dinyalain Pak Budi. RT 3. Mic-nya dinyalain dulu pojok kiri bawah. Ya. Ya, karena sudah telat dengerin aja deh Pak. Baru bangun nih. Boboan RT 3. Baru bisa. Ngutak-ngutik baru bisa. Konsumsinya dong estape. Ya itu. Pak Mul udah tahu tuh. Gimana Oke. tadi bicarakan apa nih Pak? Coba Ya, Pak sudah, lanjut, Pak. udah banyak yang dibicarakan tadi. Ah, Jadi salah satu poin yang perlu saya sampaikan kepada Ketua RT 3, ya, karena di wilayahnya itu ada warga kita yang kena dampak COVID-19, ya, seperti yang saya sampaikan di musola tadi, supaya itu tetap dipantau, ya, semua perkembangannya, karena itu akan kita buat laporan kepada kecamatan melalui laporan yang sudah kita terima belangkonya tadi siang, dan diberikan laporan itu kepada Pak Sekretaris untuk dimasukkan ke dalam laporan.
Akhir bulan Yang ini Pak ya? lain-lain tadi, yang lain-lain tadi sudah kita bicarakan. Namun apa yang kita bicarakan ini secara informal kita bisa ulangi lagi, kita sampaikan lagi apabila kita ketemu di lain waktu. Baik. Saya Siap, kira Pak. Bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak RW, Ya. saya Ya. Bu Lila. Oke, Bulan. alhamdulillah. Iya, RT 1 Bu ya. iya Pak. Oke. Mau menyampaikan saran-saran dari warga Pak. Apa itu? Gini Iya, silakan. Pak, mengenai dana 17 Agustusan. Apa Iya. itu? Jadi warga minta supaya dana 17 Agustusan sementara dibekukan dulu Pak, dihentikan dulu karena kita belum punya acara untuk itu gitu. Sementara pun kalau ada acara nanti dana yang kita simpan selama ini yang tidak terpakai kan bisa dipakai gitu. Jadi katanya kata warga sebaiknya dana selanjutnya sebelum ada pemakaian dihentikan dulu gitu Pak. Ini sudah disampaikan Bu ke Ketua RT-nya? Ya, udah Pak. Sudah. Ya. Itu bagaimana tuh Pak RW supaya saya bisa sampaikan lagi ke warga saya di sini. Jadi sementara ini itu tetap aja berjalan, namun untuk penggunaannya nanti akan kita bicarakan karena toh juga itu nggak terlalu mengganggu keadaan situasi daripada masing-masing warga. Karena kalaupun anggaplah itu setiap warga mengumpulkan uang 10.000 setiap bulan, anggap aja itu sebagai tabungan. Karena suatu saat nanti kalau seandainya tidak kita laksanakan karena COVID-19 ini masih ada, kita tidak bisa melakukan perayaan 17-an. Kalau nanti umpamanya ada keputusan 1 suara, itu dikembalikan ke warganya, ke penabung masing-masing, itu lebih bagus daripada kita alihkan uang itu penggunaannya ke pos yang lain yang tidak sesuai peruntukannya sesuai dengan apa yang sudah diniatkan oleh para ibu-ibu untuk perayaan 17-an yang selama ini. Jadi kalau seandainya pun misalnya kita paksakan sedikit kita menabung 10.000, mungkin itu tidak menjadi masalah. Kalaupun nanti kalau sampai 3 tahun ke depan umpamanya kita tidak bisa melakukan perayaan 17-an, lebih bagus kalau menurut saya itu uang kita kembalikan kepada yang bersangkutan masing-masing. Itu lebih jelas arahnya gitu. Jadi begitu saran saya Bu. Jadi tidak usah karena tidak bisa dilaksanakan untuk perayaan kemudian dihentikan, ya itu sih nggak jadi masalah. Tapi lebih bagus apalagi kalau umpamanya kita lakukan itu katakanlah sampai 17 Agustus tahun depan. Kalau tidak, ya kalau nanti ada kesepakatan kita pengurus, kita kembalikan kepada yang warga yang mengumpulkan dana tersebut, kita kembalikan. Itu lebih bagus. Kira-kira itu saran saya. Ya soalnya gini Pak, biasanya kan kita mengumpulkan dana dalam 1 tahun itu kan kita sudah cukup untuk merayakannya gitu. Sementara kan ini kita udah lebih dari 1 tahun gitu loh. Jadi maksudnya untuk terlalu kata warga terlalu berlebihan gitu. Biasanya dalam 1 tahun aja kita udah bisa merayakan gitu loh. Iya. Jadi begini Bu, sebenarnya bukan jangan dilihat setiap tahunnya apa begitu, makanya saya bilang tadi, katakanlah misalnya Ibu Lina selama ini aktif kan untuk menabung untuk itu kan? Iya, insya Allah Pak. Kok pakai insya Allah, aktif apa enggak gitu? Iya Pak. Nah, kalau aktif lebih bagus. Jadi nanti
kan sudah saya katakan tadi, kita tunggu sampai tahun 17 Agustus tahun depan. Kalau umpamanya juga belum bisa, itu uang akan saya minta dikembalikan kepada masing-masing yang menabung. Itu lebih jelas lah begitu. Jadi kalau umpamanya sekarang kita stop apa begitu, itu kan juga kurang baik. Kan begitu. Ya, nanti akan saya sampaikan Pak ke warga. Nah, jadi ini kebetulan ini Ketua RT 1 ada juga di dalam Zoom meeting ini, supaya kepada Pak Ketua RT itu bisa diberikan pengertian kepada warganya bahwa uang itu tidak hilang, itu ada disimpan, tapi saya mohon supaya itu bisa dilanjutkan dulu melihat sampai situasi keadaan tahun depan. Kalau tahun depan juga kita tidak bisa melaksanakan perayaan 17-an, itu kita kembalikan kepada masing-masing yang menabung. Kemudian akan kita lanjutkan lagi untuk menabung untuk perayaan 17-an berikutnya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Nah ini soalnya jawaban ini juga yang kita tunggu Pak, karena kita nggak tahu ini maksud dari Pak RW itu dana itu gimana gitu kan, kita nggak tahu gitu, warga tuh nggak tahu gitu. Jadi kalau kayak gini kan saya bisa sampaikan ke warga tujuan dari Pak RW gitu untuk melanjutkan cicilan 17 Agustusan ini gitu. Ya. Penjelasan ini nanti insya Allah warga bisa mengerti. Ya, kalau misalnya kayak Ibu Lina, terus saya ambil keputusan tahun depan itu kita kembalikan, karena 17-an juga kita nggak bisa ini, kita kembalikan. Kan masing-masing yang menabung itu agak lumayan, bisa uangnya kan begitu, bisa digunakan yang lain. Jadi anggap aja ini kita sementara menabung, kira-kira begitu. Tapi ya, tadi keluarga Pak, kita bukannya mau menghentikan pembayaran kita yang 10.000 itu, jadi dana yang 10.000 itu kita mau alihkan untuk dana apa ke musola gitu. Maksudnya tadi itu saya nggak setuju Bu. Itu yang nggak boleh itu. Jadi kalau itu sudah kita niatkan, kita float dari dulu itu untuk 17-an, itu tetap 17-an. Kalau misalnya kita alihkan ke tempat yang lain belum tentu bisa mau menerima. Jadi harus kita bicarakan matang-matang kepada semua warga gitu. Iya. Ya Pak, nanti saya sampaikan ke warga. Kalau kayak gini kan maksudnya warga sudah mendapat jawabannya Pak. Karena selama ini kita hanya menabung, tapi kita nggak tahu gitu. Sementara 17-an Agustus tidak berjalan, kita nggak tahu maksudnya dana itu gimana gitu. Terima kasih ya Pak RW ya. Nanti saya sampaikan ke warga yang lain. Soalnya dia banyak banget nih yang udah komplain. Termasuk Ibu di RT 4 juga ada saran seperti itu, Bu. Begitu ya. Iya. Dengar juga begitu. Maksudnya bukan warga RT 1 aja, RT lain pun juga sebenarnya seperti itu, banyak gitu. Makanya saya coba. Maksudnya sebenarnya sih bukan keberatan membayarnya mungkin, tapi maksudnya kan kita nggak tahu dana itu gimana gitu loh. Masih utuh Bu, masih utuh. Udah cukup gitu loh untuk membiayai biaya 17-an Agustusan itu gitu. Kenapa ini harus sekian lama gitu kan? Berarti kan dananya nanti akan besar sekali untuk acara itu gitu. Ya, jadi itu tadi sebenarnya semua pihak harus bisa memahami kenapa ini pengurus, khususnya Pak RW nggak ada melaksanakan 17-an. Karena kan sudah sama-sama tahu situasi dan kondisinya tidak mengizinkan. Kalau tadi umpamanya melalui RT masing-masing, ya, semua warga minta supaya uang itu bisa dipakai sama yang masing-masing yang menabung, oke. Kalau permintaan seperti itu mungkin bisa saya pertimbangkan. Tapi kalau seandainya kita alihkan itu misalnya sementara untuk biaya misalnya grup got atau untuk itu saya nggak setuju. Gitu. Oke, jadi nanti ini kita tampung, akan kita bicarakan lebih lanjut bagaimana maunya.
melalui ketua RT masing-masing, coba minta sumbang saran daripada warga masing-masing, apalagi khususnya yang rajin menabung untuk 17-an itu. Ya mungkin kalau Oke, Pak seperti RT itu semua bisa dipahamin. ya bisa Pak. Kalau Pak RT 1, Pak RT 2, 3, 4, 5 kira-kira bisa memahamin yang saya maksud. Bisa. Iya. Pak. Iya, bisa memahami. Oke, jadi kalau umpamanya harus oke jadi kembaliin dulu uangnya, nanti dikumpul lagi, oke. Tapi saya harapkan kita tunggu aja sampai Agustus tahun depan. Itu. 2021. Ya, karena kan sudah nggak lama lagi. Baik, Siapa Pak tahu, RW. siapa tahu di bulan Desember coronanya udah langsung pergi ke langit ketujuh kan? Ya amin. Nah, itu kan kita bisa bersilaturahim lagi melalui 17-an. Jadi kalau dihitung yang itu udah jalan ke 3 tahun ini kita tidak adakan perayaan 17-an. Dua kali apa? 2 kali, Pak. 2 kali. 2 kali ya? Iya. 2 kali. Tapi yang sebahagian kan kemarin itu hanya diadakan untuk kegiatan remaja dan anak-anak. Jadi Ibu Nila kemarin sudah memberikan laporan keuangannya ke saya, itu ada sekitar 15 juta. Lumayan kan itu? 15 juta. Ada laporan keuangannya dari Ibu Wahyu ke saya udah. Jadi saya kira Bapak dan Ibu sekalian, sementara karena ini sudah lewat 10 menit, sementara kita sudahin, mudah-mudahan kita tetap berdoa agar kita semua, warga kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Amin. Kita adakan lagi nanti pertemuan berikutnya, Zoom meeting seperti apa yang kita inginkan. Dengan demikian, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya. Sugeng dalu Pak Haji, Pak RW. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Pak Sugeng, Ketua Sekretaris RW. Ya, sama-sama Pak RW, usul dong Pak RW, udah tutup kan nih usul. Kalau di Zoom meeting selanjutnya, bagusnya melibatkan lebih banyak lagi Pak, ibu-ibu PKK gitu, Bank Sampah gitu. Posyandu. Sudah kirim ke 23. Berarti semua 23 termasuk posyandu Pak ya. 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 Begitu Pak Sugeng ya? Iya, bisa. Sebenarnya Ini tadi yang hadir cuma 16 tadi. Ya. Oke, awal-awalnya itu sudah cukup bagus, 16 sudah lebih. Cukup bagus, saat ini sudah cukup bagus sih Pak. Cuma maksudnya kalau untuk selanjutnya kan lebih bagus kan kita bisa. Iya, bisa 100 orang Pak. Mantap. Iya. Mantap Pak Agus RT 5. Siap Pak Bendahara. Saya live dulu ya. Siap. Siapa RW? Oke, sampai dulu. Bagus, goes. Goes ya besok. Sabtu, Minggu ya. Minggu, siap. Jam 7. Siap. Ayo dong, bapak-bapak yang lain gabung dong. Ya.